Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pangeran Iki Abidin dengan NIM 248111045. Di sini saya akan mengerjakan tugas aljabar linear dari dosen pembina Ibu Osni dengan mempresentasikan materi tentang vektor dalam ruang R2 atau dua dimensi beserta prosesnya. Apa itu vektor dalam ruang R2? Vektor dalam ruang R2 adalah objek matematika yang memiliki besar dan arah dan dapat direpresentasikan sebagai terurut bilangan real X dan Y. Vektor dalam R2 sering digambarkan sebagai panah dari titik asal 0,0 ke titik X, Y pada bidang kartesium. Definisi dari bentuk dan gambar pada vektor. Definisi sederhana dari vektor dalam ruang R2 adalah suatu besar yang mempunyai besar dan arah. Notasinya sebagai berikut. Bisa disimpulkan dengan huruf besar atau satu huruf yang di atasnya diberi tanda panah seperti ini, dan vektor disimpulkan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang ditebalkan seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari bentuk-bentuk vektor yang memiliki nilai dari bilangan real tersebut, yaitu X dan Y. Kita lihat di sini ada tiga vektor, vektor B, dan vektor BB. Nilai dari vektor B adalah 1 dan 2. Nilai dari vektor B adalah 4 dan 3. Jika dicari selisihnya, maka vektor BB sama dengan B kurang P, yaitu 4 vektor B yang bernilai 4,3 dikurang 1,2, sehingga kita ingat Y dan Y, lalu X dan X, yaitu 4 kurang 1 dan 3 kurang 2, dengan hasilnya adalah 3,1. Di sini teman-teman bisa lihat panah yang warna biru ini adalah nilai dari vektor B dengan titik pangkalnya 0, begitu juga dengan P dengan titik pangkalnya 0. Tetapi dalam vektor P dan B, titik pangkalnya itu sudah beda, tidak dari 0, tapi dari P ke B. Nah, ini yang disebut dengan vektor bebas, sedangkan ini dua adalah vektor posisi, dan ini adalah vektor 0. Nanti saya akan membahas tentang jenis-jenisnya. Nah, di sini ada jenis-jenis dari vektor. Kita mulai dari pengertian dasarnya dulu. Pengertian vektor 0 adalah vektor yang komponennya 0 dan titik memiliki dan tidak memiliki arah tertentu. Yang berikut vektor posisi, vektor yang pangkalnya di titik asal 0,0 dan ujungnya di titik tertentu X dan Y. Pengertian vektor bebas atau free vector adalah jenis vektor yang tidak terikat pada titik awal atau akhir tertentu di ruang. Contohnya seperti ini. Saya punya 3 vektor di sini. Vektor P itu bernilai 0 dan 0, berarti dia tidak ada ujung, tidak ada panah, mulai dari titik pangkalnya. Sedangkan vektor C, vektor bebas, itu ada jika kita punya dua vektor yang searah. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti kita punya vektor A sama dengan 2,3 dan vektor B 3,2, maka panah dari titik pangkal A ke B itulah yang disebut dengan vektor bebas. Yang berikut pengertian vektor searah. Vektor yang nilainya tidak harus sama, tetapi arah anak panahnya sejajar, seperti vektor 2,4 dan vektor B 1,2. Pengertian yang berikut pengertian vektor berlawanan arah, sama seperti vektor sejajar, tapi arahnya berlawanan, seperti vektor A 2,4 dan B min 1,2. Ini kita tidak harus bahas karena tidak dalam materi yang akan contoh soal yang akan saya berikan, tapi kita tidak apa-apa lah, kita bahas saja. Pengertian vektor basis dalam R2, vektor basis standar adalah I dan J. Setiap vektor di R2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis ini. Contohnya seperti ini, kita punya OQ sama dengan RP. Maksudnya seperti apa? Kita punya nilai O di sini, 0 di sini, Q dari sini ke sini, harusnya dia sama nilainya dengan R ke P. Begitu juga dengan
OR harusnya nilainya itu sama dengan Q ke P. Sehingga kalau kita lihat, maka nilai X1J dan sama dengan Y1J. Jadi di sini kita dapat nilai, kita bisa simpulkan bahwa O ke P ini adalah vektor dari nilai P, yang hasilnya adalah X1I tambah Y1J. Sifat pengertian dari vektor tersebut, kita mulai dari penjumlahan biasa vektor, gabungkan dua vektor dengan menjumlahkan angka-angka yang sesuai di setiap vektor. Contoh 1,2 tambah 3,4 berarti 1 tambah 3 dan 2 tambah 4 sama dengan 4,6. Pengulangan juga demikian. Lalu perkalian skalar adalah kita substitusikan skalarnya berapa. Contoh di sini ada 2, lalu kita kalikan 2 kali 3 dan 2 kali 4 sehingga memiliki nilai. Komutatif pada penjumlahan, urutan penjumlahan vektor tidak masalah, hasilnya akan tetap sama. Maksudnya seperti apa? Contoh di sini 1 dan 2 dan 3 dan 4. Kalau saya balikkan saja, hasilnya akan tetap sama. Asosiatif pada penjumlahan, saat menjumlahkan 3 vektor, cara Anda mengelompokkannya tidak mengubah hasilnya. Contoh, ini kan kita punya 3 vektor, 1,2, 3,4, 5,6. Tapi kalau saya acak saja 1,2 tambah 3,4 dan 5,6, itu hasilnya akan tetap sama. Identitas penjumlahan, menambahkan vektor 0 ke vektor apapun tidak mengubah vektor tersebut. Ini adalah identitasnya. Contoh 1,2 tambah 0,0 ya 1,2 juga. Di sini kita mempunyai dua vektor, yaitu vektor A 4,6 dan vektor B 2,3. Kita mulai dengan hitung vektor C. Di sini disuruh hitung vektor C dan ada vektor D juga. Kita akan mulai satu persatu. Yang pertama kita mencari vektor C. Vektor C adalah A tambah B kurang A. Kita mulai dengan A tambah B dulu, yaitu 4 tambah 2 dan 6 tambah 3 sama dengan 6,9. Vektor C adalah 6,9 dikurang vektor A, yaitu 4,6. Hasilnya adalah 6 kurang 4, 9 kurang 6 sama dengan 2,3. Yang berarti nilai dari vektor C ternyata sama dengan vektor B. Langkah kedua adalah hitung vektor D sama dengan 5 kali C. Seperti apa? C ini adalah perkalian skalar teman-teman. Jadi 5 dikali dengan 2 lalu dikali dengan 3. Sama seperti yang di contoh sini, sehingga hasilnya adalah 5,10. Kita kembali lagi ke awal, kita sudah punya vektor C dan vektor D. Sekarang hitung ekspresi gabungan 3 kali vektor D kurang B dan jelaskan apakah hasilnya sama jika urutan pengurangan diubah menjadi B kurang D yang melibatkan pengurangan vektor. Kita coba tes satu persatu dulu. Langkah 4, hitung ekspresi. Oke, yang pertama adalah 3 dikali D kurang B. Kita kurangkan dulu. Kita kurangkan dulu D kurang B, 10,15 kurang 2,3, hasilnya adalah 8,12. Lalu kita kalikan dengan skalar 3 sama dengan 24,36. Dikali seperti 3 kali 8 dan 3 kali 12. Jika urutan diubah menjadi B kurang D, apakah sama? Kita akan membuktikannya di sini. Mana nih? 2 kurang 10, 3 kurang 15 sama dengan min 8, min 12. Lalu skalar 3 dikalikan min 8, min 12. Apakah sama? Ternyata hasilnya tidak sama. Hasilnya adalah min 24, min 36. Hasil berbeda karena pengurangan vektor tidak komutatif. Jika kita lihat di sini, berarti tidak terbukti ya teman-teman. Nah, ini adalah gambaran dari vektor-vektor yang sudah kita dapatkan, 10, 19. Ya, benar nih teman-teman. Kita masuk ke contoh soal yang berikut, yaitu diberikan 3 vektor dalam ruang 2 dimensi.
kita mempunyai nilai vektor A sama dengan 2,3, B 1,4, dan C 3,1. Lakukan operasi berikut. Verifikasi sifat asosiasi pada penjumlahan dengan menghitung A tambah B tambah C dan A tambah B tambah C. Tapi dimulainya duluan ini A tambah B, tapi yang ini B tambah C. Lalu bandingkan hasilnya. Kita langsung dari A tambah B ya. A tambah B sama dengan 6,8, lalu 6 salah satu. A tambah B itu adalah 6. A tambah B itu adalah 3,7, lalu 3,7 ditambah C, ya hasilnya 6,8. Yang berikut adalah B tambah C. B tambah C itu adalah 4,5, lalu kita tambahkan A tambah 4,5, hasilnya 6,8. Berarti hasilnya sama, sehingga sifat asosiatif terbukti. Yang berikut, verifikasi sifat distribusi skalar dikalikan jumlah vektor. Kita cari tahu skalarnya berapa. Skalarnya ada 2. Yang disuruh adalah skalar 2 dikali A tambah B, dan bandingkan dengan skalar 2 dikali A tambah skalar 2 dikali B. Mari kita mulai. Nilai dari A tambah B itu kita panggil, yaitu 3,7, lalu kita kalikan dengan skalarnya 2 kali 3 itu 6, dan 2 kali 7 itu 14. Lalu kita bandingkan dengan yang tadi disuruh adalah 2 kali 4 tambah 2 kali vektor A tambah 2 kali vektor B, yaitu adalah 4,6 tambah 2,8 tambah 2,8. Jadi kita bandingkan 4 tambah 2 adalah 6, dan 6 tambah 8 adalah 15. Hasilnya sama, sehingga sifat distributif terbukti. Oke, verifikasi sifat distribusi lainnya dengan menghitung 2 tambah 3 kali A dan bandingkan dengan 2 kali A tambah 3 kali A. Kita mulai. 2 tambah 3 kali A sama dengan, skalarnya adalah 5. Jadi 5 kali 2 is 10, dan 5 kali 3 itu 15. Yang berikut, skalar 2 kali A tambah 3 kali A sama dengan, vektornya adalah 4,6 tambah 6,9 sama dengan 10,15. Hasilnya sama, sehingga sifat distributif terbukti. Kita mulai yang berikut. Verifikasi sifat identitas penjumlahan dengan menghitung A tambah 0 dan pastikan hasilnya sama dengan A. Tentu saja hasilnya pasti sama karena nilainya pasti 0. Jadi terbukti verifikasi identitasnya adalah matriks 0. Kita pergi lanjut ke penggambaran dari tiap-tiap matriks. Namun di soal itu diminta kita menggambarkan dari titik AB dan titik CB. Oh tidak, ini diminta untuk menggambarkan semua titik dari tiap vektor. Kita punya vektor A itu 2,3, 2 dan 3 titiknya di sini betul. B itu 1,4, 1 dan 4 betul. Lalu C 3,1, 3 dan 1 betul. Dicari adalah vektor AB. Kita lihat selisihnya adalah vektor B kurang A. Kenapa harus dikurang? Kenapa harus dibalik? Karena kalau kita mencari selisih itu ibaratnya kita belanja dan kita kasih uang besar dan kita minta kembalian, minta selisih, sisa berapa. Nah itu dia. Yaitu 1 kurang 2 dan 4 kurang 3 hasilnya min 1,1, sehingga di sini posisinya benar. Ini adalah contoh soalnya, dan terima kasih teman-teman udah menonton video saya.